Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tugas penerapan nilai-nilai anti korupsi. Kami adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 3 kelompok 2 Kabupaten Belitung tahun 2021. Dengan pembimbing atau coach Bapak Dr. Andes Gunawan MM, Widya Iswara, BPKSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Artin Safitriani sebagai Ketua Kelompok, dan rekan saya, Rahasti Dwi Julianti sebagai anggota. Saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin adalah corruptio dan corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Corruptio menurut bahasa Yunani artinya perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan menurut Kamus Hukum, korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Berikut adalah ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Menurut Gon teori, penyebab korupsi adalah yang pertama, keserakahan. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, kebutuhan. Dan keempat, pengungkapan. Jenis tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah suap menyuap, yaitu membeli sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan penyuap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah pemerasan, yaitu memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang, segala bentuk kecurangan adalah tindak pidana korupsi. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam penganggaran, suatu curang, pejabat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau keluarganya. Yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan maksud tertentu. Selanjutnya adalah nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, yaitu tindakan maupun ucapan yang lurus dan tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua adalah disiplin, yaitu ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Yang ketiga adalah tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatu sebagai perbuatan kita. Yang keempat adalah kerja keras, semangat melakukan sesuatu tanpa patah semangat. Kelima adalah sederhana. Dengan gaya hidup sederhana, kita dibiasakan tidak boros dan memprioritaskan kebutuhan. Yang keenam adalah mandiri, yaitu dapat berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketujuh adalah adil, yaitu bersikap sama berat dan tidak berat sebelah. Yang kedelapan adalah berani dalam mengatakan kebenaran dan membela kebenaran. Yang kesembilan adalah peduli, yaitu sikap mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan. Baiklah, berikut ini merupakan implementasi nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Membuat laporan BDR atau belajar dari rumah sesuai fakta yang terjadi. Kedua, disiplin. Datang dan pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai. Ketiga, tanggung jawab. Membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran di hari tua tempat akhir
bekerja keras. Menyiapkan dan memastikan materi pembelajaran. Yang kelima, sederhana. Memakai seragam sesuai dengan peraturan. Mandiri. Mengerjakan tugas secara mandiri. Adil. Adil dalam memberikan perhatian pada siswa. Kedelapan, berani. Berani menegur rekan kerja yang lupa memakai masker. 9, peduli. Membantu rekan kerja saat sedang kesulitan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.